Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali dalam Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Pemirsa, mengawali tahun 2023, tentunya kita harus menyambut dengan positif meskipun banyak pengamat mengatakan bahwa di 2023 ada banyak hal-hal yang cukup mengkhawatirkan, bahkan dikatakan sebagai tahun krisis yang berakibat dari krisis global. Seperti apa kondisi perspektif dan perspektif Kalsel di 2023 dengan semua yang sudah disampaikan oleh para pengamat? Kita akan berbincang dalam Kalsel Outlook bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Bimo Epianto, dan ada Bapak Muhammad Zulkarnain, Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja Bank Kalsel. Juga ada Dr. Insinyur Aryadi Nur MSI, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan ada Ibu Sinta Laksmi Dewi SE, beliau adalah Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menyapa dulu Bapak Ibu yang saat ini tengah bergabung melalui daring via Zoom meeting. Selamat malam. Selamat malam Pak Zulkarnain, Pak Bimo, Pak Ari dan Mbak Dewi, Ibu Dewi. Selamat malam. Baik. Baik, kita tahu Bapak Ibu bahwa banyak pengamat mengatakan bahwa krisis global saat ini menjadi isu besar dan pastinya menjadi pertimbangan dalam merencanakan apa yang akan dilakukan berbagai langkahnya di tahun 2023. Apa tanggapan Bapak Ibu sekalian terkait isu ini dan apakah langkah tepat yang harus dilakukan agar paling tidak kita meminimalisir krisis ini? Saya ingin mendapat jawaban atau mendapat perspektifnya dari Bank Indonesia dulu dalam hal ini kepada Pak Bimo, kami persilakan Pak. Baik, ya, terima kasih Bu Diana. Jadi tentu saja kita harus mewaspadai ya krisis atau global yang nanti akan kita perkirakan nanti akan tetap melingkupi perekonomian Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023. Ketegangan geopolitik yang kami perkirakan masih terus berlanjut antara Rusia dan Ukraina, lalu kemudian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Itu menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi di 2023 sehingga berpotensi untuk menurunkan pertumbuhan atau memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Ya, lalu kemudian juga tekanan inflasi global yang juga masih demikian tinggi, nanti juga diperkirakan juga akan berpotensi ataupun memiliki konsekuensi pada kenaikan suku bunga global yang makin cepat di tahun 2023. Ini kemudian juga menimbulkan ketidakpastian ataupun volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan. Fenomena penguatan mata uang Amerika Serikat juga masih akan berlanjut di pasar keuangan global dan juga akan mengaruhi persepsi investor global terhadap perekonomian negara berkembang yang memiliki yang dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi. Nah, ini juga memiliki potensi terhadap volatilitas arus modal keluar dan masuk ya, termasuk Indonesia. Tentu saja kita harus mewaspadai risiko ini, namun tentu juga tidak menghilangkan sikap optimisme. Ya, ini penting, sikap optimisme terhadap kekuatan ekonomi domestik itu perlu tetap dipupuk, tapi tentu saja juga tetap memperhatikan ataupun meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko-risiko tadi yang sudah saya sebutkan. Demikian dari kami sementara. Baik, Pak Bimo. Saya ingin ke Pak Zulkarnain, kaitannya dengan Bank Kalsel, banknya orang Banua, di mana di sini juga menjadi backup-nya untuk alur keuangan khususnya untuk daerah ya, di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Bimo, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tapi satu sisi kita harus tetap optimis. Dalam pandangan Pak Zulkarnain sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Bu Diana. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Bimo tadi, bahwa kita harus tetap optimis ya,
menghadapi tahun 2023 itu memang harus kita lakukan. Kami mengamati bahwa perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini tetap bagus begitu ya. Sebagaimana tercermin dari angka-angka yang dihasilkan dari berbagai kebijakan atau bauran kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian ditransmisikan oleh Bank Indonesia dan OJK gitu. Beberapa indikator yang menjadi pengamatan kami yang kami katakan masih bagus tadi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Ya, realisasi pertumbuhan ekonomi kita masih bagus ya, masih berada di rentang 4,5 sampai dengan 5,3 dan diperkirakan berada di batas atas. Kemudian inflasi, walaupun angkanya berada di atas dari target ya tahun 2022, kami lihat itu lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah kemarin ketika dia menaikkan subsidi bahan bakar gitu. Nah, kemudian kami lihat juga bahwa dari sisi neraca pembayaran, Indonesia masih kuat kok ya. Kami lihat gitu bahwa surplus neraca pembayaran masih di angka 5,2 ya. Sebagaimana kami ketahui biasanya di teori minimum 3 ya. Dan di sini angkanya masih bisa mengcover import kita ya selama 5,9 bulan begitu. Dan ini juga memberi peluang kepada pemerintah untuk leluasa melakukan intervensi pasar ketika gejolak kurs itu terjadi. Nah, kami memandang bahwa berbagai perkembangan itu termasuk dampaknya terhadap perbankan itu masih bagus begitu ya. Kami amati juga di perbankan sisi likuiditas kita masih terjaga. Walaupun ada kenaikan suku bunga ya yang kita ketahui nanti di tahun 2023 pemerintah barangkali mengarah ke kebijakan likuiditas yang ketat begitu. Baik. Nah, dari sisi itu kami di Bank Kalsel itu melaksanakan strategi fokus Bu Diana untuk mengantisipasi perkembangan ini. Kami tetap yakin bahwa kita akan tetap berkembang ya sebagaimana sudah kami capai di akhir tahun tadi. Kinerja Bank Kalsel itu relatif bagus. Kami lihat pertumbuhan yang kita capai di 2022 ini bahkan lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu gitu. Aset kita tumbuh 29%, ya, DPK kita tumbuh 26,5%, kemudian kredit kita tumbuh 23,7%, dan laba juga meningkat. Dan kami proyeksikan tahun ini di sumbangan kita ke pemerintah sebagai PAD itu akan naik begitu ya. Kalau tahun lalu kita dividen itu 164 miliar, proyeksi kami di tahun ini akan lebih dari 190 miliar gitu. Nah, kami terus terang tetap optimis sebagaimana yang disebutkan Pak Bimo tadi terhadap prospek ekonomi kita. Demikian Ibu Diana. Baik, ini menjadi menarik. Apalagi perlu kita highlight, ini pasti menjadi kabar gembira juga untuk Pak Ari ya di Bapeda. Karena tadi dikatakan oleh Pak Zulkarnain justru PAD-nya meningkat dan di 2023 mungkin bisa mensupport lebih totalitas lagi terhadap perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan. Nah Pak Ari, tentunya kalau pembangunan daerah itu sudah direncanakan, ada yang jangka panjang, ada jangka menengah, dan itu sudah lama dilakukan. Apakah juga sudah memperhitungkan terkait hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Bimo bahwa memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita duga, kaitannya adalah dengan kondisi global dan lain sebagainya. Bagaimana untuk di perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini yang dikatakan bahwa akan menghadapi krisis dan lain-lain? Terima kasih Bu Diana, Bapak Ibu sekalian, Pak Jo, Pak Bimo, Bu Sinta. Terima kasih nih Bu Diana. Tadi sedang senada dengan Pak Bimo, saya kira kondisi isu-isu yang sekarang ini ada ya, isu krisis itu tetap jadi perhatian kita ya. Tapi tidak panik lah, tidak panik, dan mudah-mudahan di masyarakat tidak menimbulkan kekhawatiran yang terlalu besar. Kami di Bapeda sebenarnya punya optimisme juga ya. Dan setiap kali merencanakan sesuatu itu memang untuk jangka pendek ini kita sudah menyusun 2023 ini Bu Diana, Bapak Ibu sekalian, RKPD 2023 dan APBD sudah kita sahkan ya. Mungkin tinggal jalan saja. Semua memang mempertimbangkan
segala sesuatu yang unpredictable tadi, ya, yang tidak bisa kita duga, ya. Di dalam rencana kami, termasuk RKPD 2023 ini dan APBD, kita sudah menyiapkan yang namanya belanja tidak terduga, ya, BTT, ya. Nah, itu dulunya memang untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan sosial, ya, dan inflasi juga ada di sana. Nah, kalau kemungkinan terjadi juga ke depan dalam jangka pendek ini, kita sudah siap lah antisipasi. Yang lebih mengkhawatirkan kami ini apa namanya, ada beberapa tantangan, ya, tadi disampaikan sekilas oleh Pak Bimo, ada suku bunga yang tinggi gitu, ya. Kemudian ini membuat bahan baku yang ada impor dari luar, ya, luar negeri dan akan lebih mahal. Ini mendorong investasi untuk menarik dana investasinya di daerah atau di kawasan di Indonesia. Oke. Yang kedua, inflasi juga, ya. Ini juga menjadi barang yang hari ini menjadi apa namanya, fokus kita agar dampak dari inflasi ini tidak menyebar kemana-mana, dan kami sudah mengantisipasi itu dengan belanja tidak terduga tadi yang bisa digunakan setiap saat. Kemudian tadi disampaikan bagaimana pelemahan ekonomi global kinerja ekspor kita juga ke depan juga harus kita perhatikan. Nah, semua ini Bu Diana, apalagi nanti jangka menengah akan kita buat juga nanti 2 tahun ke depan, ya, 2026 2031, ya, RPJMD. Kemudian nanti ada PDPD juga kita akan buat untuk 20 tahun, 2025 ini sudah selesai RPJPD, kemudian 2025 sampai 2045 kita akan buat RPJPD. Semua kemungkinan tadi sudah menjadi bahan Sudah dipertimbangkan, ya. Ya, menjadi referensi kita, Bu Diana. Baik, nanti kita elaborasi lagi dari masing-masing, tapi sedikit dari Ibu Sinta terkait Kadin, ya, para pengusaha ada di dalam situ. Biasanya yang paling deg-degan kalau sudah perubahan tahun dan juga ada pergantian kondisi ini para pengusaha. Pak Bu Sinta, mungkin sedikit sebelum nanti kita elaborasi di segmen berikutnya, pandangan Bu Sinta sendiri seperti apa dengan banyaknya yang disampaikan oleh pengamat terkait krisis global ini? Baik, Bu Diana. Terima kasih tadi paparan dari Bank Indonesia, ya, Pak Bimo. Saya sangat setuju sekali. Juga ditambah dari Pak Aryadi dan juga Bang Kalsel, bahwa kita pelaku usaha ini menyikapi prediksi 2023 ini memang harus 50% kita waspada, 50% lagi kita memang harus tetap semangat. Bahwa kita memang sejak pandemi kemarin kita baru bangkit, ya, sebenarnya. Pengusaha ini pada saat ini sebenarnya pada posisi yang ibarat bayi itu baru bangkit, baru mau belajar jalan. Sudah dihadapi lagi dengan tantangan global ke depan yang memang sangat sulit juga, yang sudah diprediksi dari berbagai pihak termasuk dari Ibu Menku. Tapi kami sebagai pelaku praktisi usaha merasa bahwa apa yang kita lewati di 2022 ini memiliki sangu yang cukup kuat supaya kita bisa bertahan di 2023. Walaupun juga kita dihadapi dengan berbagai masalah di awal tahun, seperti kenaikan UMP, UMR, kenaikan BBM, dan juga penurunan daripada nilai rupiah itu sendiri yang mengakibatkan banyaknya harga-harga kebutuhan para pengusaha ini juga merangkak naik. Jadi kemudian mungkin yang penting adalah kami bisa mengelaborasi, termasuk juga bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang kiranya nanti belanja pemerintah bisa diarahkan kepada yang bersifat produktif, sehingga nanti tidak bersifat yang insentif yang membuat mercusuar terlalu besar, sehingga kita harapkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah ini bisa menggerakkan juga perekonomian masyarakat, seperti itu. Baik, kita nanti akan bedah kembali dari masing-masing karena pastinya ada riset-riset di 2022 dan menentukan langkah yang paling bijak untuk 2023 di masing-masing sektor. Kita akan berbincang masih dengan Bapak Ibu sekalian, kita kembali di Bincang Bisnis. Pemirsa, kita masih berbincang dalam Kalsel Outlook, prospektif dan perspektif Kalsel 2023. Kita ingin mendengar penjelasan hasil riset Bank Indonesia sendiri untuk kondisi 2022 di Kalsel. Kalau tadi Bang Kalsel menyatakan bahwa bertumbuh baik,
Nah, bagaimana secara keseluruhan perekonomian di Kalimantan Selatan? Pak Bimo, silakan. Baik, begini Ibu Diana, kemudian juga Pak Zulkarnain, Pak Aryadi, Bu Sinta ya. Untuk tahun 2022 ini, kami perkiraan kami ya, kami optimis bahwa perekonomian Kalimantan Selatan itu akan lebih baik di tahun ini dibanding tahun 2021, utamanya karena didukung oleh kinerja lapangan usaha utama kita, yaitu pertambangan dan perkebunan, dalam ini kelapa sawit, yang lebih baik kinerjanya. Karena ternyata di paruh kedua itu ada permintaan ekspor berkaitan dengan batu bara, lalu kemudian dengan CPO yang meningkat. Kenapa? Karena utamanya di triwulan 4 ini ekonomi Cina yang sudah mulai lebih terbuka gitu ya, karena adanya sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran dari restriksi akibat pandemi COVID. Nah, itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pertambangan batu bara ini untuk meningkatkan ekspornya. Nah, ini kondisi yang menggembirakan memang ya di paruh kedua di tahun 2022 ini. Lalu kemudian juga di bidang ekspor CPO yang nanti ada kaitannya nanti dengan lapangan usaha pertanian, perkebunan, dalam ini kelapa sawit, itu juga karena mereka saling erat hubungannya, erat kaitannya. Kalau ekspor CPO naik, otomatis nanti produksi tandan buah segar di perkebunan kelapa sawit itu juga akan meningkat. Nah, ini beriringan gitu ya jalannya. Itu juga demikian. Jadi di 2 triwulan terakhir, di triwulan 2002 ini juga permintaannya meningkat, lalu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini mengenakan bea ekspor yang 0% untuk produk CPO, itu juga membuat ataupun menjadi insentif atau bukan suatu kondisi yang kondusif bagi pengusaha CPO, dan juga ini juga menjadi insentif tambahan untuk petani kelapa sawit. Dan dirasakan harga tandan buah sawit ya, belakangan ini juga mulai meningkat lagi. Gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang kemudian menopang kinerja pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022 ini, yang kami perkirakan angkanya berada di kisaran 5% pertumbuhannya secara year on year. Dan ini lebih baik dibanding dengan tahun 2021 kemarin. Demikian, Ibu, dari kami. Baik, sekarang kita ke Pak Ari. Menarik ini Pak Ari, bahwa sebetulnya kondisi perekonomian tuh di 2022 itu bangkit cukup luar biasa setelah tentunya case yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Pak Ari sendiri tadi kan sudah menyusun perencanaan. Lalu bagaimana perencanaan berbagai proyek-proyek strategik di Kalsel ini yang menjadi prioritas pencapaian di 2023? Termasuk tadi ada yang digarisbawahi oleh Ketua Umum Kadin Mbak Sinta Dewi yang mengatakan bahwa sebaiknya belanjanya jangan belanja yang konsumtif ya gitu, karena di situ pasti masuk di dalam perencanaan juga. Seperti apa Pak Ari, tanggapan Pak Ari? Ya, makasih Bu Diana. Saya senada dengan Pak Bimo juga nih. Kita optimis 2023 ini Bu Diana, laju pertumbuhan ekonomi kita kisarannya 4,5-5,2 ya di dalam dokumen RKPD kita ya. Begitu dengan indikator makro lainnya, ada IPM, kemudian tingkat kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan kita hari ini berada di angka 4,59, paling kecil ya. Nomor 2 di nasional, dan 2020 4,49, 2023 kita target 4,6, 4,4 ya. Jadi karena memang krisis ini tidak lepas dari nanti impact-nya ke kemiskinan dan pengangguran, tapi kita tetap optimis itu. Dan proyek strategis kita, kalau sebelum bicara proyek strategis Bu Diana, kami sudah mencoba membuat tema ya. Tema kita RKP 2023 ini adalah penguatan daya saing sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Ini. Jadi fokusnya bagaimana kita ingin mendrive, mentransformasi juga ke sektor yang renewable resource ya, pertanian, kemudian ada hilirisasi, kemudian ada pariwisata ke depan. Dan ini menurut kami kita tetap bagaimana secara simultan sektor tadi yang basisnya ke
mineral tetap jalan dan kebun tetap jalan, tapi kita ingin menggarap di sisi lain juga yang hampir 70% barangkali masyarakat Kalsel melakukan kegiatan di pertanian, pariwisata dan hilirisasi. Ini yang barangkali kita ingin dorong untuk swasta, umpamanya Bu Sinta nih teman-teman di ini, bagaimana juga hilirisasi ini bisa kita dorong ya, agar di Kalsel bukan hanya menjual barang mentah saja, ya, tapi juga harus barang jadi dan setengah jadi. Strategi kita banyak Bu Diana. Jadi kalau kita sebutkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur, apalagi sekarang kita masuk ke gerbang ibu kota negara ya. Dalam usulan kita ke pusat, ke Menko Marcos kemarin, kita ingin bagaimana jalan bebas hambatan itu bisa kita bangun ya, kemudian jalan-jalan rel kereta api, kemudian jalan yang basis transportasi massal juga harus kita siapkan. Jadi butuh banyak waktu nih kalau kita sampaikan proyek strategis kita, tapi yang jelas fokus kita tetap pada kesehatan pendidikan keterampilan masyarakat, fokus bangunan kita ya, kemudian usaha makro kecil dan menengah UMKM dan ketenaga kerjaan juga fokus kita, kemudian tadi investasi hilirisasi industri pertanian dan pariwisata ya, yang berikutnya adalah ketahanan bencana. Jadi fokus ini itu barangkali Bu Diana kalau bicara ya, sarana prasarannya banyak yang saya sampaikan di sini. Baik, menarik Pak Ari. Saya ingin sedikit mendalami di sini kaitannya tadi juga dengan Ibu Sinta Dewi itu. Kalau di beberapa daerah, khususnya pemerintah kabupaten kota, ada yang sudah declare bahwa mereka betul-betul menjaga agar perputaran PAD-nya atau perputaran pembangunannya itu betul-betul berada di daerah dan dikerjakan sebanyak mungkin oleh tim dari daerah. Bagaimana kalau kaitannya dengan provinsi yang cakupannya lebih luas dan pastinya juga yang ikut tender dan ikut masuk itu banyak. Ada kebijakan spesifikkah untuk keberpihakan terhadap pengusaha lokal? Pak Ari? Sebenarnya kan ini sudah apa namanya, sudah kebijakan pimpinan kita. Jadi belanja produk lokal juga harus dikedepankan. Ketika KDN kita juga harus kita terima produk dalam negeri kita. Jadi ini sudah jadi komitmen nasional, komitmen pemerintah daerah. Termasuk mungkin nanti pengusaha-pengusaha lokal yang bisa mampu bersaing dengan teman-teman di nasional, Ibu Cinta nih. Nah, tinggal bagaimana persaingan ini bisa persaingan yang sehat dan saling ini tidak memaksakan juga ya, kalau kita memang punya kemampuan namun tidak bersaing gitu ya. Ini yang didorong juga. Jadi belanja produktif ya Bu Sinta, kami ingin dorong teman-teman SKPD juga istilah belanja produktif tuh kami dorong, kami tidak belanja konsumtif gitu ya. Jadi kalau kita belanjakan Rp1 yang kita gelontorkan di APBD, kalau bisa Rp2 kembali ke kas daerah gitu ya, ke masyarakat. Ini konsep kita Bu. Jadi ke depan kami ingin dorong semua eksekutor terutama SKPD yang di bawah Pemprov ini bisa melokasikan tadi belanja produk dalam negeri, kemudian mendorong pengusaha lokal agar bisa ikut dalam tender ya, yang hari ini dananya juga dari APBD kita ya. Kami tidak menutup peluang-peluang dari pengusaha lokal Bu Sinta. Jadi itu komitmen pimpinan kita. Itu Bu Diana. Oke, baik. Ini sebuah kabar baik yang lebih digarisbawahi walaupun mungkin sudah menjadi kebijakan sudah cukup lama, tetapi karena beberapa keluhan yang pernah kita dengar dari pengusaha-pengusaha lokal adalah soal persaingannya dan kompetensinya. Nanti kita akan elaborasi dari Ibu Sinta seperti apa sebetulnya kondisinya, dan untuk Bangkalsel sendiri di mana perputaran keuangan daerah ada di Bangkalsel sebetulnya diuntungkan atau tidak sih kondisi kebijakan ini? Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Baik pemirsa, masih di Bincang Bisnis, kita sedang berbicara Outlook Kalsel 2023 terkait perspektif dan prospektifnya seperti apa. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana perencanaan pembangunan yang disampaikan oleh Bapeda dan juga gambaran umum yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Kita langsung ke pelaksanaan ini. Ada para pengusaha, para pelaku usaha di bawah Kadin ini, kalau kita melihat kebijakannya, bolehkah kita review sedikit dari kacamata Bu Sinta
selaku Ketua Umum Kadin, sebetulnya kondisi Kalsel itu sudah seideal seperti yang disampaikan oleh Pak Ari kah? Dan beberapa kepala daerah atau masih bagaimana? Apa yang masih menjadi kendala untuk bisa mengoptimalisasi para pengusaha lokal dalam kegiatan pembangunan di daerah? Baik Bu Diana, Pak Aryadi, terima kasih tadi sudah memberikan informasi yang sangat optimis bahwa proyek-proyek pemerintah ke depan itu berpihak kepada pengusaha lokal. Ya memang kita menyadari bahwa globalisasi ini tidak membuat kita bisa memproteksi pengusaha lokal untuk bisa berjaya di daerahnya sendiri. Jadi sekarang apalagi dengan e-procurement, jadi semua pihak dari daerah-daerah mana saja bisa bermain dalam pelelangan di Kalimantan Selatan khususnya. Tapi paling tidak kami ingin juga menyampaikan keluhan dari teman-teman ini bahwa teman-teman lokal yang sudah berinvestasi di sini kiranya bisa juga mendapatkan proteksi ataupun jaminan bahwa pada saat kualifikasi pelaksanaan lelang tersebut dipastikan bahwa jika pemenang lelang ini dari luar daerah, mereka memiliki satu bentuk kerjasama secara hukum yang pasti dari notariat, sehingga juga ini bisa mengurangi daripada kegagalan konstruksi yang ada. Jadi pada saat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha dari daerah lain yang bekerja dalam pelelangan di Kalimantan Selatan, tapi akhirnya memiliki kesulitan-kesulitan. Jadi hal ini saya berharap bahwa Pak Aryadi menjadi satu bentuk juga bagaimana pemikiran berikutnya dari regulator, supaya kita tidak ingin juga bahwa semangat globalisasi ini kita surutkan, seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita harapkan investasi yang sudah kami buat di Kalimantan Selatan ini paling tidak dihargai, dan itu juga salah satu cara untuk bisa mengamankan anggaran daerah agar bisa tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan juga bisa mensupport daripada proses rantai distribusi. Contoh seperti jembatan Balangan, mohon izin Pak, beberapa kali terjadi keretakan. Ini juga terus terang menjadi gangguan hambatan daripada proses distribusi barang dan jasa yang memang kita juga sudah mulai kewalahan seperti itu ya. Kemudian juga kebijakan yang kami soroti adalah kebijakan free odol di 2023 untuk sektor transportasi. Jadi overdimensi, overload ini memang hal yang ideal. Tetapi kemudian kita melihat di lapangan banyak sekali tracking transportasi yang menjadi support daripada, salah satunya adalah juga proyek-proyek pemerintah. Ini masih belum memiliki klasifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Saya melihat bahwa kelas jalan yang ada di Kalimantan Selatan ini sebenarnya cukup untuk bisa dilewati oleh tracking dengan kapasitas yang ada pada saat ini. Tapi apabila kebijakan free odol ini kemudian dilaksanakan secara betul-betul di 2023, saya sangat pesimis bahwa kebutuhan layanan supply, kebutuhan material ke proyek-proyek pemerintah ini nanti akan terkendala. Ditambah lagi dengan pada saat ini kita sendiri juga melihat antrian BBM ini masih belum terurai. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Bimo dari BI bahwa penurunan nilai rupiah ini juga berakibat kepada kenaikan harga-harga kebutuhan bahan baku, sehingga apa yang kami sampaikan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan kami dan kiranya bisa menjadi pertimbangan nanti pada saat kebijakan-kebijakan berikutnya. Dan saya sepakat tadi juga bahwa hilirisasi ini akan kita jalankan. Kami dari pelaku usaha juga sudah mulai menggandeng para BUMDes di pedesaan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian pedesaan untuk bisa melakukan hilirisasi, karena kebanyakan UMKM yang ada sekarang ini adalah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk itu kita perlu untuk meningkatkan kualitas UMKM mikro ini menjadi kecil dan kecil menjadi menengah melalui hilirisasi industri seperti yang digaungkan juga oleh Bapak Presiden. Selain itu kami juga dari Kadin sudah berusaha untuk menjalin kemitraan-kemitraan
seperti yang tadi saya sampaikan dengan BUMDes setempat dan juga para UMKM, supaya UMKM ini nanti bisa naik kelas, terutama penyiapan perizinan yang disyaratkan, halal produk juga, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu 5 terbesar pengkonsumsi produk-produk halal, tapi kita belum menjadi salah satu terbesar dalam produsen produk halal. Nah, itu kami harapkan bahwa ke depan kita optimis bahwa dengan bergandeng tangan dengan pemerintah, regulator, dan support juga dari perbankan, ekonomi kita bisa bertahan di 2023. Baik, Begitu, Bu. ini menarik Ibu Sinta, ketika kita berbicara soal kolaborasi, ini era yang memang harus dilakukan. Tadi ketika melakukan proyek-proyek besar, kalau toh kita tidak bisa menghalangi proses globalisasi, di mana semua pihak, semua eksekutor dari mana saja boleh ikut lelang di sebuah pekerjaan proyek di daerah. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi kolaborasi di mana walaupun mungkin yang mendapat lelang adalah mereka yang berada di luar wilayah Kalimantan Selatan, tetapi tadi masih ada hilirisasi, masih ada hal-hal kecilnya yang bisa dihandle atau bisa disubstitusi oleh teman-teman di Kalimantan Selatan. Kondisi saat ini seperti apa, Bu Sinta? Kondisi saat ini, pada saat kita kualifikasi, prakualifikasi seperti itu para kontraktor yang mengikuti lelang, mereka kadang-kadang menyertakan hanya dokumen saja bahwa dia memiliki dukungan peralatan dari pengusaha setempat. Padahal kadang-kadang itu bukan saya menyampaikan secara vulgar, itu harusnya kita tetap diundang. Para pengusaha lokal yang jadi mitra itu diundang. Apakah benar Anda bermitra? Apakah benar memiliki peralatan? Apakah peralatan ini kemudian juga memiliki kelayakan untuk operasionalnya? Jadi itu yang harus kita dalam rangka mengamankan anggaran daerah pelaksanaannya. Di sisi lain juga kita menghargai daripada investasi yang dilakukan oleh para pengusaha daerah ini. Jadi kita tidak seperti saya sampaikan tadi, kita mendukung globalisasi ekonomi ini, tapi juga kita harapkan ada kebijakan, bantuan-bantuan bagi dari pemerintah untuk pengusaha lokal untuk bisa terus serta dalam pembangunan ini, seperti itu. Baik, ini jadi catatan yang harus di-bold betul-betul nih Pak Ari ya, ketika proses pelaksanaan artinya tidak hanya selesai di masalah administrasi, tadi Bu Sinta juga memberikan beberapa contoh untuk pekerjaan-pekerjaan besar seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Tampaknya tidak melulu hanya masalah dokumen, harus betul-betul dilakukan verifikasi, kompetensi, dan juga kolaborasi dengan lokal yang betul-betul fix gitu ya. Sehingga ya tadi semua bisa ada pemerataan dan kualitas dari pembangunannya bisa mumpuni ya, tidak selesai hanya di administrasi. Bagaimana kondisi Bank Kalsel? Tadi Bank Kalsel selaku banknya orang daerah, termasuk juga pastinya backup juga di beberapa hal terkait pembangunan di Kalimantan Selatan. Apakah tadi kebijakan dari pemerintah yang mengutamakan untuk di lokal, belanja lokal, dan juga tadi Bu Sinta dan Pak Ari juga mengatakan bahwa ini ada hal yang sifatnya global. Sebetulnya kelebihan dan kekurangannya ketika proyek-proyek besar itu dilakukan oleh pengusaha dari luar dengan dari dalam itu, adakah perbedaannya untuk Bank Kalsel? Tapi tampaknya kita harus tahan dulu, jawabannya kita akan kembali sesaat lagi, nanti kita akan berbincang dengan Pak Zulkarnain. Pemirsa, bagaimana perspektif dan prospektif Kalsel 2023 dalam Outlook Kalsel 2023? Kita tengah berbincang dengan 4 narasumber kita dan kali ini ke Pak Zulkarnain dari Bank Kalsel. Tadi seperti pertanyaan sebelumnya, apa sih keuntungannya bagi bank daerah ketika tadi keberpihakan terhadap daerah, atau mungkin adakah kerugiannya ketika pelaksanaan itu dilakukan oleh orang di luar daerah atau seperti apa? Mungkin kita bisa diinformasikan karena terkait dengan keberpihakan dan juga kondisi-kondisi daerah. Bu Diana, bicara terkait dengan keberpihakan ya, tentunya kita akan berpihak pada pengusaha daerah ya.
Dan ini tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, tapi dengan rencana-rencana kami, khususnya dalam tahun 2023 ini. Eh, Sebenarnya kita pengen bahwa kontraktor daerah yang khusus dibiayai oleh APBD itu semuanya ke Bank Kalsel begitu. Nah ini jadi fokus kinerja kita tahun 2023 ini. Jadi Bu Sinta, mohon juga diinformasikan kepada Bapak Ibu kita yang ada di Kalsel, pengusaha-pengusaha Kalsel, jangan ke bank lain begitu, ke Bank Kalsel aja, karena kita bertekad begitu. Semua pengusaha khususnya yang dibiayai oleh APBD itu kita semua. Nanti ada kemudahan, kecepatan, itu biaya yang lebih murah. Silakan. Kalau perlu kita lakukan pertemuan-pertemuan berkala ya dari Kadin dan Bank Indonesia begitu. Jadwalkan aja Bu Sinta. Sehingga nanti kolaborasi itu bisa dilakukan lebih bagus. Nah, yang kedua untuk meningkatkan kontribusi kami terhadap perekonomian daerah, ini sudah dimulai tahun kemarin ya, bahwa UMKM kita itu ditargetkan di atas 50% pertumbuhannya, begitu. Dan tahun ini kita mencapai posisi Desember tadi 54% pertumbuhannya. Dan ini sebuah keberhasilan yang kami lihat cukup bagus ya. Dan akan kita lanjutkan di 2023. Dan targetnya pun naik lagi untuk UMKM ini. Dan terus terang produk yang kita kembangkan pun sampai ke ultra mikro, Bu Diana. Sampai ke nasabah-nasabah yang dari sisi persyaratan perbankan itu mereka barangkali susah untuk memenuhi. Di mana nanti biaya administrasi barangkali ditiadakan dan mudah sekali gitu. Nah, jadi manajemen kami ada saat ini sangat fokus bahwa kita pengen meningkatkan kontribusi terhadap pemerintah daerah dan ekonomi daerah gitu. Dan juga kami juga berharap pemerintah daerah ketika dia melakukan pembiayaan proyek-proyek di daerah juga bisa memanfaatkan pinjaman daerah yang ada di Bank Kalsel gitu. Kami akan bikin kompetitif dengan SMI-nya Sri Mulyani begitu. Hingga bank ini jadi maksimal kontribusi dan juga laba yang akan kami hasilkan menjadi lebih tinggi. PAD-nya juga lebih bagus lagi. Begitu, Bu. Baik, Pak Zulkarnain, saya ingin ke Bu Sinta lagi. Ketika tadi ada himbauan dari Pak Zulkarnain, saya menangkap bahwa para pengusaha lokal itu belum memanfaatkan secara optimal posisi Bank Kalsel. Adakah keluhan atau adakah sesuatu yang menyebabkan ini? Mungkin bisa disampaikan Bu Sinta. Kebetulan ada Pak Zulkarnain di sini dan ada Pak Bimo selaku Bank Indonesia. Ya, Pak Zulkarnain, terima kasih. Tentu kami juga mensupport Bank Kalimantan Selatan ini ya, sebagai satu-satunya bank daerah. Dan juga kami beberapa kali juga menyampaikan kepada teman-teman dan yang bekerja di sektor APBD, tentu saja mereka memakai account di Bank Kalsel sebagai rekening penampungnya. Karena memang merupakan satu keharusan. Nah, terkait dengan persaingan daripada dengan bank-bank BUMN lainnya yang ada di Kalimantan Selatan, saya rasa mungkin ini adalah satu PR bersama juga, Pak. Mungkin nanti kita adakan, saya setuju tadi ada Bapak menyampaikan kita adakan pertemuan-pertemuan secara berkala untuk membahas bagaimana perekonomian daerah kita dan juga bagaimana kami juga bisa mensupport Bank Kalimantan Selatan ini dan kegiatan perekonomian kami. Saya setuju sekali dan mudah-mudahan nanti Bank Kalsel juga bisa terus bergerak ya, bahwa jangan sampai nanti kalah lari dengan bank BUMN yang ada seperti itu. Dan saya sudah terima kasih juga beberapa KUR juga sudah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM sampai dengan 100 juta itu tidak memakai agunan. Alhamdulillah sekali. Kemudian juga saya juga sangat appreciate bahwa pemerintah melalui e-katalog juga sudah bisa menghadirkan proyek-proyek walaupun di dalam pelaksanaannya tawar-menawar di dalam e-katalog itu sangat berlangsung cepat sekali, sehingga mungkin kami memang harus banyak memiliki strategi supaya penawaran di dalam e-katalog ini bisa kita kejar dalam rangka pengusaha lokal ini bisa diadopsi, diabsorb
produk-produknya dalam proyek-proyek APBN maupun APBD, begitu Pak Baik. Bu Diana. Baik, Pak Bimo. Dari obrolan kita tadi, apa yang dijelaskan oleh Ibu Sinta selaku perwakilan dari dunia usaha ya, pelaku usaha, dan juga tadi ada Bang Kalsel selaku salah satu perwakilan perbankan, tapi ini lebih spesifik Bank Daerah. Anda di Bank Indonesia pastinya harus berada di tengah-tengah keseluruhan perbankan yang ada di sini. Nah, sebetulnya kondisi seperti apa idealnya untuk memajukan sebuah daerah termasuk di dalam pembiayaan? Tadi juga disebut-sebut oleh Ibu Sinta bahwa usaha menengah kecil, UMKM, bahkan ada ultra kan ya sekarang udah yang lebih mikro dari mikro, dan juga usaha jasa yang ini pasti akan terus bergerak di samping pastinya adalah proyek-proyek besar yang sifatnya infrastruktur. Pak Bimo sendiri melihatnya seperti apa untuk Kalsel 2023 dan keberpihakan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Iya, baik. Sebetulnya tadi sudah banyak juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya, terutama Pak Aryadi ya, mengenai bagaimana kita melihat tahun 2023. Hanya saja tentu saja dengan berbagai perkembangan, terutama faktor ketidakpastian, gitu ya, kami memperkirakan bahwa kondisinya kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Selatan, sepertinya kami tidak prediksi kami tidak setinggi di tahun 2022 ini, gitu ya. Kami perkirakan pertumbuhannya akan melambat. PDRB ya, pertumbuhan domestik regional bruto Kalimantan Selatan ini sejalan dengan perkembangan nasional ya, dan juga di regional Kalimantan ini. Kenapa? Karena utamanya masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal, permintaan terhadap produk ekspor batu bara dan CPO kita, gitu, yang banyak mewarnai ataupun mendorong ataupun mendrive perekonomian Kalimantan Selatan. Nah, sehingga tentu saja sebagai upaya mitigasinya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Dede juga, kita semua itu perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, baik melalui hilirisasi maupun juga hilirisasi ini tentunya hilirisasi pertambangan batu bara dan CPO, lalu kemudian juga mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Tadi juga dikemukakan oleh Pak Aryadi mengenai pariwisata dan sektor lainnya. Dan kami melihat sebetulnya sektor pertanian ini bisa menjadi salah satu penopang nanti ya, sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Karena apa? Kita juga melihat bahwa disebutkan mengenai bagaimana nanti IKN nanti akan berkembang, itu sedikit banyak bisa menjadi peluang sekaligus juga tantangan yang perlu disikapi dengan ataupun direspon dengan baik dan benar oleh kita, gitu ya. Karena salah satu dari kabupaten kita yaitu Kabupaten Tabalong sudah memproklamirkan ataupun memiliki keinginan untuk menjadi salah satu penopang utama nanti ya sektor bahan pangan untuk IKN, gitu. Nah, ini kan bisa jadi pisau bermata dua, gitu ya. Kalau nanti fokusnya terlalu banyak ke IKN, nanti ke Kalimantan Selatan sendiri seperti apa, gitu. Sehingga ini juga menjadi perlu perhatian, karena seperti contohnya kasus yang gampang kemarin yang mudah, gitu ya. Dengan adanya pelaksanaan MTQ itu sudah menimbulkan tekanan harga. Ya. Itu mengindikasikan bahwa daya dukung kapasitas produksi bahan pangan Kalimantan Selatan itu sedikit rentan apabila ada tambahan permintaan yang tinggi, gitu. Itu yang sifatnya masih sesaat. MTQ kan selesai, gitu ya. Tapi kalau ada IKN itu kan suatu permintaan yang berkelanjutan, berkepanjangan. Jadi ini lebih struktural nanti kondisinya. Jadi apabila ini bisa kita respon dengan baik, nanti tidak hanya saja bisa meningkatkan kinerja lapangan pertanian, akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, tapi juga nanti bisa menjaga kestabilan harga. Nah, ini menurut hemat kami penting. Nah, lalu kaitannya dengan perbankan, khususnya BPD Kalsel, menurut hemat kami, BPD Kalsel memiliki peran yang vital, menjadi tulang punggung, salah satu tulang punggung utama bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Dengan membawa nama pembangunan dalam hal ini, tentu saja ini bisa diharapkan perannya lebih signifikan lagi dalam membangun perekonomian Kalimantan Selatan. Dan juga sebagai
banknya pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, ini ada yang perlu kami garis bawahi bahwa peran dalam mendukung pengelolaan anggaran, khususnya nanti kalau dikaitkan dengan elektronifikasi transaksi pemerintah, ini menjadi sangat penting. Karena dengan dukungan elektronifikasi transaksi pemerintah yang bisa disediakan oleh Bank Pembangunan Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Selatan, ini mampu akan meningkatkan kemandirian fiskal, tidak hanya bagi pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota. Dan nanti harapannya akan dampak multipliernya, efek rambatannya bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan secara keseluruhan jadi akan lebih besar lagi. Oke. Anggaran yang akuntabel, transparan, yang didukung oleh teknologi yang disawarkan oleh BPD Kalsel, ini nanti harapannya akan memperkuat fiskal dan juga meningkatkan pembangunan di Kalimantan secara keseluruhan. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Bimo. Pak Ari mungkin akan menanggapi, kita punya waktu 2 menit, silakan Pak Ari. Ada banyak masukan tadi dari Ibu Sinta selaku perwakilan dari pelaku usaha dari Kadin, dan juga tadi Pak Bimo secara keseluruhan juga sudah membungkusnya, dan tentunya proyek-proyek yang tadi kaitannya dengan pembiayaan dari Bank Kalsel. Pak Ari, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ini saya kira kami akan coba nanti kondisikan juga di KSP juga ya. Ada beberapa biro pengadaan barang dan jasa juga. Saya sependapat dengan Pak Jul juga, kita ingin membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal ya, kontribusi dalam pembangunan kita. Dan mungkin secara simultan juga kita meningkat kompetensi pengusaha lokal juga. Pendapat Bu, nanti kami di Pemda ya terus dorong ini, siapa lagi yang bisa mendorong pengusaha lokal bukan kalau pemerintahnya sendiri ya. Itu komitmen kita Ibu. Jadi jangan sampai nanti belanja APBD kita semua pindah ke Jakarta misalnya atau ke Jawa Barat. Pendapat. Nah, terkait dengan ke depan ini Pak Bimo, kita sudah mencoba bagaimana pembangunan IKN ini menjadi katakanlah madunya ya. Bagaimana Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Katara menjadi daerah mitranya Pak. Jadi bukan daerah penyangga lagi. Jadi sesuai dengan kalau nggak salah Perpres yang terbit bahwa hidupnya IKN itu tergantung dari bagaimana kita mendrive pembangunan yang ada di sekitarnya. Dan ini sudah kita sampaikan dengan Badan Otoritas IKN, dan mereka berkomitmen kita kan bangun Kalsel, kita kan bangun Kalbar dan sekitarnya di samping membangun IKN itu sendiri. Artinya tadi benar di situ ada challenge-nya, ada tantangannya. Bagaimana SDM kita juga jadi lebih harus siap, tidak jadi penonton ya. Ini juga jadi tantangan juga Ibu Sinta, bagaimana pengusaha lokal tadi untuk berkontribusi pembangunan IKN. Informasi terakhir Bu Sinta, 1 minggu kemarin kami datang ke IKN, ternyata mereka butuh batu gunung ya, yang hari ini sangat sedikit suplainya dari Palu ya, karena keterbatasan alat transportasinya. Sampai dia menawarkan, ada nggak pengusaha lokal yang bisa menyediakan alat angkut dari Palu ke IKN gitu ya, termasuk kasir juga. Ini saya sampaikan ini informasi aktual bahwa mereka ingin pengusaha dari Kalteng, Kalsel, Kalbar itu bisa berkontribusi untuk IKN. Jadi IKN bukan satu-satunya yang kita bangun oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat punya kewajiban untuk membangun sarana prasarana yang ada di Kalimantan sekitarnya. Itu komitmen Menko Marves juga Ibu Diana. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Bimo, Pak Zulkarnain, dan Ibu Sinta untuk perspektifnya, dan mudah-mudahan ini menjadi kabar baik untuk para pelaku usaha dan juga masyarakat Kalimantan Selatan agar sama-sama optimis tanpa mengabaikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh para pengamat. Kita tetap waspada, tapi jangan panik, tadi dikatakan seperti itu. Hadapi Kalimantan Selatan 2023 dengan optimis, tetap bekerja dan fokus, dan pastinya juga jangan mengabaikan yang kecil, termasuk adalah para pelaku usaha UMKM dan juga pelaku usaha kecil-kecil lainnya. Karena yang kecil ini menopang yang besar, dan yang besar mudah-mudahan juga betul-betul bisa berpihak kepada para pengusaha lokal. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa berjumpa kembali dalam Bincang Bisnis berikutnya. Selamat malam. Sama-sama Pak. Pemirsa Duta TV, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosyanti, selamat malam.